Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semua, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Pada video pembelajaran matematika kali ini, kalian akan belajar bersama kakak. Nama kakak Nur Asita. Kakak adalah mahasiswa PPL dari UIN Antasari, Banjarmasin. Pada video pembelajaran matematika kali ini, kita akan mempelajari bab pertama terkait perpangkatan dan bentuk akar dengan subbab yang akan kita bahas yaitu menyederhanakan perkalian berbentuk akar. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yang pertama, siswa mampu menentukan hasil penjumlahan bentuk akar yang diketahui. Yang kedua, siswa mampu menentukan hasil pengurangan bentuk akar yang diketahui. Yang ketiga, siswa mampu menentukan hasil perkalian bentuk akar yang diketahui. Dan yang keempat, siswa mampu menentukan hasil pembagian bentuk akar yang diketahui. Dan yang kelima, siswa mampu menyelesaikan masalah sehari-hari yang berkaitan dengan konsep bentuk akar. Nah, bagaimana? Apakah adik-adik semua sudah siap untuk memulai pembelajaran? Baik, kalau adik-adik semua sudah siap, silahkan tonton dan simak dengan baik videonya ya. Sebelum kita memasuki materi, menyederhanakan perkalian berbentuk akar, pertama kita ingat kembali yuk materi pada pertemuan sebelumnya. Nah, apakah adik-adik semua masih ingat cara membaca bentuk akar berikut? Nah, jadi bentuk akar berikut, cara membacanya bagaimana adik-adik? Iya, benar. Jadi cara membacanya adalah akar kuadrat dari A. Kemudian bagaimana dengan gambar yang kedua? Bagaimana cara membacanya adik-adik? Ya, jadi gambar yang kedua itu dibaca akar pangkat N dari A. Benar. Nah, langsung saja kita akan memasuki materi menyederhanakan perkalian berbentuk akar. Jika A dan B itu merupakan bilangan positif, maka berlaku yang pertama, penjumlahan bentuk akar. B akar A ditambah C akar A itu sama dengan B ditambah C akar A. Jadi di sana bisa adik-adik lihat ketika bilangan di dalam akarnya itu sama, maka nantinya koefisiennya yang kita jumlahkan. Sama halnya dengan pengurangan bentuk akar. Yang kedua itu B akar A dikurang C akar A. Karena di sana bilangan yang terdapat di dalam akarnya sama, maka koefisiennya kita kurangkan. Jadi B dikurang C akar A. Kemudian yang ketiga, perkalian bentuk akar. Akar kuadrat dari A dikali B itu bisa kita tuliskan sama dengan akar kuadrat dari A dikali akar kuadrat dari B. Kemudian yang keempat, pembagian bentuk akar. Akar kuadrat dari A dibagi B itu sama dengan akar kuadrat dari A dibagi akar kuadrat dari B. Nah, langsung saja kita masuki contoh soal pertama terkait penjumlahan bentuk akar. Contoh yang pertama, 4 akar 2 ditambah 2 akar 2 sama dengan, nah pertama kita lihat dulu adik-adik, yang di sana bilangan yang terdapat di dalam akarnya sama-sama 2. Maka bisa kita jumlahkan koefisiennya. Jadi kita tulis di dalam kurung 4 ditambah 2 akar 2. Jadi tinggal kita jumlahkan saja, bentuk sederhananya menjadi 6 akar 2. Kemudian contoh yang kedua, akar kuadrat dari 12 ditambah akar kuadrat dari 27 sama dengan akar kuadrat dari 12 itu sama dengan akar kuadrat dari 4 dikali 3. Ditambah akar kuadrat dari 27 itu sama dengan berapa adik-adik? Akar kuadrat 9 dikali 3.
Kemudian bisa kita tuliskan sebagai berikut. Akar kuadrat dari 4 dikali akar kuadrat dari 3. Kemudian kita jumlahkan dengan akar kuadrat dari 9 dikali akar kuadrat dari 3. Kemudian 4 bisa kita tarik akar menjadi 2. Jadi bisa kita tuliskan 2 dikali akar 3 ditambah akar kuadrat dari 9 kan bisa kita tarik akar menjadi 3 dikali akar 3. Kemudian 2 akar 3 ditambah 3 akar 3 itu bisa kita sederhanakan lagi. Iya kan adik-adik? Karena di sana bilangan yang terdapat di dalam akarnya itu sama, yaitu 3, maka tinggal kita jumlahkan koefisiennya. 2 ditambah 3 akar 3 sama dengan 5 akar 3. Benar. Selanjutnya yang kedua, kita akan mencoba menjawab contoh soal terkait pengurangan bentuk akar. Contoh yang pertama, 4 akar 2 dikurang 2 akar 2. Sama saja seperti cara kita menjawab penjumlahan bentuk akar tadi. Kita lihat, yang terdapat di dalam akar itu bilangannya sama, ya kan? Sama-sama 2. Maka bisa langsung kita sederhanakan dengan cara mengurangkan koefisiennya. Jadi 4 dikurang 2 akar 2. Kita sederhanakan menjadi 2 akar 2. Kemudian contoh yang kedua. Akar kuadrat dari 8 ditambah akar kuadrat dari 18 dikurang akar kuadrat dari 32. Nah, jadi bisa kita tuliskan lagi dalam bentuk sebagai berikut, yaitu kalau akar kuadrat dari 8 kan itu sama dengan akar kuadrat dari 4 dikali 2. Kalau yang 18 itu 9 kali 2. Kalau yang 32 itu 16 dikali 2. Kemudian bisa kita tuliskan sebagai berikut. Akar kuadrat dari 4 dikali akar kuadrat dari 2 ditambah akar kuadrat dari 9 dikali akar kuadrat dari 2 dikurang akar kuadrat dari 16 dikali akar kuadrat dari 2. Kemudian yang bisa ditarik akar, kita tarik akar. Akar kuadrat dari 4 kan 2. Kemudian akar kuadrat dari 9 3. Kemudian akar kuadrat dari 16 4. Jadi hasilnya sebagai berikut, yaitu 2 dikali akar 2 ditambah 3 dikali akar 2 dikurang 4 dikali akar 2. Nah, kemudian bisa kita tuliskan sebagai berikut, yaitu 2 akar 2 ditambah 3 akar 2 dikurang 4 akar 2 sama dengan, nah karena di sana bilangan yang terdapat di dalam akarnya sama, maka bisa langsung kita operasikan. Jadi bisa kita tulis 2 ditambah 3 dikurang 4 akar 2 sama dengan 1 akar 2. Atau bisa kita tulis langsung akar 2 saja. Selanjutnya kita akan coba menyelesaikan soal terkait perkalian bentuk akar. Contohnya, akar kuadrat dari 50 sama dengan, nah, akar kuadrat dari 50 itu bisa kita tuliskan sama dengan akar kuadrat dari 25 dikali 2 sama dengan akar kuadrat dari 25 dikali akar kuadrat dari 2. Kemudian akar kuadrat dari 25 itu sama dengan 5. Kita kalikan dengan akar kuadrat dari 2. Maka bisa kita tuliskan hasilnya atau bentuk sederhananya yaitu 5 akar 2. Selanjutnya, kita akan coba menyederhanakan soal berikut terkait dengan pembagian bentuk akar. Akar kuadrat dari 0,25 itu sama dengan akar kuadrat dari 25 dibagi 100. Kemudian bisa kita tuliskan sebagai berikut. Akar kuadrat dari 25 dibagi akar kuadrat dari 100. Akar kuadrat dari 25 itu sama dengan berapa adik-adik? 5. Kemudian akar kuadrat dari 100 berapa? 10. Benar. Jadi bisa kita tuliskan sama dengan 5 dibagi 10 atau bentuk sederhananya sama dengan 0,5. Pintar.
Selanjutnya, kita akan coba menyelesaikan contoh soal terkait bentuk akar ini pada kehidupan nyata. Contohnya, jarak pandang pesawat terbang selama terbang pada kondisi normal itu dinyatakan dengan D sama dengan 1,5 akar H, di mana D adalah jarak pandang dalam meter dan H adalah ketinggian pesawat dalam meter. Jika pengamat berada dalam pesawat yang terbang pada ketinggian 3.600 meter, berapa jarak yang dapat dilihatnya? Nah, pertama, kita tuliskan dulu apa aja sih yang diketahui pada soal. Yang pertama apa adik-adik? Ketinggian pesawatnya atau H yang kita simpulkan dengan H itu sama dengan 3.600 meter. Kemudian yang kedua apa yang diketahui adik-adik? Jarak pandang pesawatnya atau yang kita simpulkan D itu sama dengan 1,5 akar H. Yang ditanya apa? Iya benar, yang ditanya adalah berapa jarak yang dapat dilihat oleh si pengamat. Mari kita jawab sama-sama. Jarak pandang pengamat dari pesawat atau kita simpulkan D itu sama dengan 1,5 akar H. H-nya tadi berapa? 3.600. Nah, kemudian 1,5 dikali dengan akar kuadrat dari 3.600 berapa adik-adik? 60. Nah, kemudian langsung aja kita kalikan. 1,5 dikali 60 sama dengan 90 meter. Nah, jadi dari sana bisa kita simpulkan bahwasanya pada ketinggian pesawat 3.600 meter, maka jarak pandang pesawat yaitu 90 meter. Benar. Selanjutnya kita akan coba simpulkan sama-sama terkait materi tadi. Nah, jadi berdasarkan materi yang telah kita pelajari tadi, bisa kita tarik kesimpulan bahwasanya menyederhanakan perkalian berbentuk akar jika A dan B itu merupakan bilangan positif, maka nantinya akan berlaku yang pertama itu penjumlahan bentuk akar. B akar A ditambah C akar A itu sama dengan dalam kurung B ditambah C akar A. Kemudian yang kedua apa adik-adik? Pengurangan bentuk akar. B akar A dikurang C akar A itu sama dengan dalam kurung B dikurang C akar A. Ya, jadi yang kita jumlahkan di sini apa adik-adik? Koefisiennya. Dengan catatan atau dengan syarat bahwa bilangan yang terdapat di dalam akar itu sama. Benar, pintar adik-adik. Jadi ini berlaku untuk pengurangan dan penjumlahan. Ketiga apa adik-adik? Perkalian bentuk akar. Akar kuadrat dari A dikali B itu bisa kita tuliskan sama dengan akar kuadrat dari A dikali akar kuadrat dari B. Pintar. Kemudian yang terakhir apa adik-adik? Pembagian bentuk akar. Akar kuadrat dari A dibagi B itu sama dengan akar kuadrat dari A dibagi akar kuadrat dari B. Pintar. Dengan catatan atau dengan syarat A dan B-nya itu merupakan bilangan positif dan B-nya itu tidak sama dengan 0. Pintar adik-adik kakak semuanya. Selanjutnya kakak punya soal latihan. Nah, adik-adik bisa kerjakan soal-soal berikut ya untuk menambah pemahaman adik-adik terkait materi menyederhanakan perkalian berbentuk akar yang telah kita pelajari tadi. Selanjutnya mungkin sampai di sini dulu pembelajaran kita pada hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya dengan materi notasi ilmiah. Jadi adik-adik nanti bisa pelajari terlebih dahulu materi tersebut. Untuk adik-adik kakak semuanya tetap semangat belajar di rumah, jaga kesehatan, dan
Semoga video tadi bermanfaat. Salah khilaf mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.